Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang JSON-LD, format terstruktur untuk pengolahan data. Nama saya Munawiyah dan NIM 230507774, program studi ilmu komputer. Materi yang akan dibahas JSON-LD di mata kuliah jaringan semantik. Saya mahasiswa Universitas Syed Madani Tangerang. Kita langsung masuk ke materi. Di sini ada pengertian JSON-LD. Nah, JSON-LD ini singkatan dari JavaScript Object Notation for Linked Data. Pengertiannya itu adalah format data yang terstruktur dan dapat diintegrasikan dengan teknologi semantik web seperti RDF. Dengan JSON-LD, data dapat diproses secara efisien dan terhubung dengan informasi lain di web. Selanjutnya, apa itu JSON-LD? Jadi, format data terstruktur, di mana JSON-LD ini menyediakan cara untuk menyematkan metadata terstruktur dalam format JSON yang mudah diproses oleh mesin. Ada juga integrasi semantik web JSON-LD. Dapat diintegrasikan dengan teknologi semantik web seperti RDF untuk menciptakan konektivitas data yang kuat. Dan juga ada kompatibel dengan JSON, di mana sebagai ekstensi dari format JSON, JSON-LD tetap kompatibel dengan parser dan pustaka JSON yang sudah ada. Selanjutnya, di sini ada struktur JSON-LD dan metadata. Strukturnya itu ada 3. Struktur yang pertama itu struktur berbasis objek. Jadi JSON-LD menggunakan struktur berbasis objek untuk menyimpan data dan metadata secara terorganisir. Juga ada definisi konteks, di mana konteks mendefinisikan makna istilah yang digunakan, memungkinkan integrasi data yang konsisten. Dan juga ada metadata terstruktur. JSON-LD ini bisa menyediakan cara untuk menyematkan metadata yang kaya dan terstruktur ke dalam dokumen. Selanjutnya juga ada integrasi JSON-LD dengan RDF. Nah, yang ada 3 integrasi. Yang integrasi yang pertama itu kompatibilitas JSON-LD, di mana dapat dengan mudah dikonversi ke format RDF, memungkinkan integrasi dengan teknologi semantik web. Juga ada pemetaan konsep. Metadata dalam JSON-LD dapat dipetakan ke dalam konsep dan properti yang didefinisikan dalam skema RDF. Juga ada interoperabilitas. Integrasi JSON-LD dan RDF juga memungkinkan pertukaran dan penggunaan data yang lebih terhubung. Selanjutnya, di sini ada manfaat menggunakan JSON-LD. Manfaatnya itu ada 4. Manfaat yang pertama itu bisa meningkatkan keterbacaan mesin. Jadi, JSON-LD ini memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses data dengan baik, meningkatkan kemampuan interpretasi data. Nah, manfaat yang kedua itu ada integrasi data yang lebih baik. Juga dengan metadata terstruktur, data dapat dengan mudah digabungkan dan dihubungkan dengan sumber lain.
Manfaat yang ketiga juga ada optimalisasi mesin pencari, di mana pengguna juga bisa penggunaan JSON LD juga bisa membantu mesin pencari memahami dan memperkaya hasil pencarian. Dan manfaat yang terakhir itu ada peningkatan pengalaman pengguna. Jadi integrasi data yang lebih baik dan hasil pencari yang lebih relevan bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, penerapan JSON LD di web modern. Yang pertama, optimal SEO JSON LD dapat digunakan untuk memperkaya hasil pencarian dan meningkatkan visibilitas situs web. Nah, juga ada integrasi data JSON LD. Bisa memudahkan pengintegrasian data dari berbagai sumber ke dalam aplikasi web. Dan ketiga, ada pertukaran data format JSON LD. Bisa memfasilitasi pertukaran data yang lebih mudah dan interoperable. Dan juga ada rekomendasi konten metadata JSON LD. Rekomendasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyajikan rekomendasi konten yang lebih relevan. Kita lanjut. Implementasi JSON LD pada halaman web. Implementasinya itu ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama, definisi konteks, di mana bisa mendefinisikan konteks JSON LD yang menjelaskan semantik dan istilah yang digunakan. Nah, implementasi yang kedua bisa itu sematkan metadata. Jadi harus menyematkan metadata yang terstruktur dalam format JSON LD ke dalam kode HTML halaman. Dan juga yang ketiga ada validasi dan pengujian. Kita bisa memastikan JSON LD yang diterapkan sesuai dengan spesifikasi dan dapat diproses dengan baik. Selanjutnya, slide yang terakhir, di sini ada kesimpulan dan peluang pengembangan. Di sini peluangnya ada 3. Peluang yang pertama itu peluang pengembangan penggunaan JSON LD. Terus berkembang dengan potensi untuk integrasi yang lebih luas dengan teknologi semantik. Nah, peluang yang kedua itu standarisasi dan adaptasi. Jadi, di mana semakin banyak adaptasi JSON LD akan mendorong standarisasi dan interoperabilitas yang lebih baik. Peluang yang ketiga atau yang terakhir itu ada masa depan yang terhubung. Juga JSON LD ini bisa berperan penting dalam mewujudkan visi web yang lebih terstruktur dan terhubung. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun pemaparan materi yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.